Yang paling penting dalam majelis ilmu itu adalah tajdidul iman, memperbaharui iman. Jadi bisa dibilang bertambah ilmu itu harusnya bertambah iman. Kalau bertambah ilmu cuman bertambah wawasan tapi nggak bertambah iman, kayaknya agak-agak ada yang miss nih, kurang greget. Karena ilmu itu tempatnya di sini, bukan di sini. Kalau ilmu kita cuman letakkan di dalam hafalan, di dalam wawasan, nggak terlalu banyak manfaatnya buat kita. Cuman sekedar jadi bahan debat, cuman sekedar biar dibilang musakof, orang yang berwawasan, cuman sekedar untuk dapat gelar gitu ya. Hanya untuk bisa bicara di depan umum. Tapi kalau ilmu itu diletakkan di hati, maka walaupun kita mungkin nggak pintar ngomong di depan umum, tapi ilmu kita itu benar-benar bermanfaat. Minimal buat kita dulu nih, litajdidil iman, untuk memperbaharui iman. Karena Allah sendiri bilang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah orang yang berilmu. Dan takut itu sifatnya hati, adanya di dalam hati. Takut, cinta, takut, berani, cinta, benci, nyaman, bahagia, susah, semuanya ada di dalam hati. Nah, kata Allah, orang yang paling takut kepada Allah di dalam hatinya adalah orang yang berilmu. Ini artinya apa? Berarti salah satu cara ngebangun rasa takut itu dengan mencari ilmu. Salah satu cara ngebangun rasa iman itu dengan mencari ilmu, sehingga nanti dia jadi orang yang sejati imannya. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tapi kalau belum wajilat qulubuhum, berarti ilmunya belum sampai ke hati. Nah, ini yang kita coba belajar di dalam majelis-majelis kayak gini. Niatkan, saya ngerasa gersang nih hatinya nih. Karena kekuatan kita yang paling besar itu kan adanya di hati sebetulnya. Apalagi kalau kita mau berakad dengan Allah, akadnya itu di sini, bukan di lisan. Kalau dengan akad lisan itu kepada manusia, saya terima nikahnya, kan nggak cukup di hati doang ya. Yang penting kan saya cinta, nggak perlu akad, nggak bisa. Kalau dengan manusia harus dengan lisan. Kenapa? Karena manusia nggak tahu isi hati. Manusia itu tidak bisa menghakimi isi hati. Sehingga Umar mengatakan, nahnu nahkum bizzawahir. Kita tuh cuma bisa menghukum sesuatu yang tampak. Sehingga dengan manusia akad jual beli, akad utang piutang, akad pernikahan, akad cerai, semuanya dengan lisan. Kalau kita ceraikan, bukan kita. Kalau ada orang yang menceraikan istrinya dengan hati, sah nggak cerainya? Dalam hati, enggak, itu enggak jatuh talak sama sekali itu. Tapi begitu dengan lisan dia katakan, walaupun cuman bercanda atau marah, karena enggak ada orang yang bercerai tapi enggak marah kan ya. Ustadz, saya waktu itu ngomong talak itu dalam keadaan marah, Ustadz, emosi. Emang ada yang yang mentalak dalam keadaan bahagia? Kamu saya talak ya? Kan enggak gitu kan? Yang namanya talak pasti orang marah dong. Yang disebut marah nggak jatuh talak itu marah yang sampai hilang akal, dan kayaknya jarang ada yang marah kayak gitu. Jadi kalau udah dibilang talak dengan lisan atau kita pisah aja atau apalah yang senada, yang semakna, baru dia berlaku. Itu kalau ke manusia. Termasuk kalau kita mencintai seseorang, katakanlah kepada dia kan. Kan ada sahabat bilang, ya Rasul, saya cinta orang itu karena Allah. Kamu udah bilang belum ke dia? Belum. Bilang ke dia. Karena kalau kamu mencintai saudaramu, sampaikan kepada dia. Nanti supaya dia membalas. Ana uhibbuka fillah, ahabbakallahu bima ahbabtani fih. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya, Ustadz, aku cinta sama kamu, agak-agak gelo. Cuman kalau di Indonesia nggak budaya gitu ya, jadi agak-agak ngerasa gimana gitu. Kalau di Arab biasa aja sih, ngasih permen. Ana uhibbuka fillah, akhi, aku mencintaimu karena Allah. Benar-benar karena Allah. Kalau perlu kita bikin kayak make sure gitu ya. Allah, benar karena Allah. A-nya dipanjangin. Karena kalau A-nya panjang itunya artinya apakah. Kalau A-nya pendek itu huruf biasa. Benar karena Allah, Allah, benar karena Allah, benar. Sampai 3 kali. Maka kemudian Muaz bin Jabal mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang saling mencintai di dunia karena Allah, nanti di akhirat mereka akan saling memberi pertolongan.
Kalau ada yang duluan masuk surga, dia akan cari temannya yang saling mencintai di dunia karena Allah untuk dia tolong supaya bareng-bareng masuk surga. Kenapa? Karena di dunia aja mereka nggak mau bahagia sendiri, pasti ingat temannya. Lagi makan ingat temannya, dia makan nggak ya? Kalau dia di rumahnya bagus, rumah temannya bocor, ingat rumah temannya, kasihan dia bocor kalau lagi hujan nih. Ingat di dunia aja, ingat apalagi di akhirat. Nah ini dengan manusia, lisan. Kalau dengan Allah nggak cukup lisan. Justru muamalah dengan Allah itu mainnya di sini. Muamalah dengan manusia di lisan. Dengan istri itu kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan lisan. Kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan kata-kata yang indah. Sehingga Nabi mengatakan qaulun ma'rufun shadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah pahalanya. Jadi kita membahagiakan istri kita dengan ucapan yang baik itu sedekah banget. Kita membahagiakan istri kita dengan dengan teks atau dengan WA yang romantis, itu membahagiakan dan itu sedekah berpahala di sisi Allah. Ini kalau manusia. Kalau Allah kadang-kadang nggak cukup. Kita bilang, ya Allah saya mencintaimu, engkaulah segalanya dalam hidup saya nggak bisa hidup tanpamu segala macam. Tapi nggak benar ucapan itu di hati, Allah tolak. Kalau manusia kok nerima? Karena dia nggak tahu isi hati. Dan dia tidak boleh menghakimi isi hati. Nih nggak jujur nih, dia nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena nggak ada yang tahu isi hati orang itu kecuali Allah kemudian dia. Sehingga kalau ada teman kita mengatakan sumpah, ya udah berarti selesai. Demi Allah selesai. Saya jujur kok, selesai. Nggak boleh kita nih ria atau apa segala macam. Nggak boleh menjudge isi hati orang lain. Ada yang posting di sosmed lagi ngaji, kita ria nih, ini menjudge isi hati orang. Gimana kita tahu dia ria? Bisa aja sebaliknya, dia lagi syiar. Dia berharap dengan dia posting ngajinya bagus, orang lain jadi semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan dia pengen dapat pahala dari man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik. Kita yang menghakimi isi hatinya dengan kata-kata ria, malah nambah-nambah dosa. Atau mentransfer pahala kita buat dia, kan rugi nih. Nah kalau ke Allah, Allah maha tahu. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian sembunyikan kata-kata kalian atau kalian nyatakan, innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu banget lah isi hati kalian, kata Allah. Sehingga kalau kita cuma berucap ngegombal ke Allah tapi di hatinya tuh nggak jujur, Allah nolak gombal kita. Apa contoh gombal ke Allahnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu keren banget kan kata-katanya. Sesungguhnya sholat saya, kurban saya, inna sholati wa nusuki, hidup saya, mati saya, semuanya untuk Allah. Tapi nggak ada di hati kata-kata itu. Maka Allah akan menolak kata-kata tersebut. Sama kayak orang-orang mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Ada manusia, ada orang bilang, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus Allah komen postingan mereka. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak beriman. Ditambah lagi komen sama Allah berikutnya. Jadi di replay komennya tuh berkali-kali. Apa komen berikutnya? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka bohong, kata Allah. Kenapa kok Allah menjudge seorang yang berkata-kata baik? Kami beriman, kata mereka. Kan baik kan kata-kata ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah, inna sholati wa nusuki. Apalagi hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Apalagi kalimat-kalimatnya. La'allahu khair, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La tahzan innallaha ma'ana. Semua kata-kata yang baik. Tapi Allah komennya enggak, kata Allah. Bohong, kata Allah. Kok Allah menjudge kayak gitu padahal ucapannya baik? Jawabannya ada di ayat berikutnya.
fi qulubihim marad, karena di hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Gak jujur. Makanya kalau ke Allah muamalah itu di sini letaknya. Kalau ke manusia dengan lisan. Makin baik dalam kita berkomunikasi, makin orang bahagia, makin orang jadi teman dekat dengan kita. Makin bagus cara kita nulis caption atau kita nulis teks WA kita tuh pakai emoticon guling-guling lah, big hug lah, nangis lah, kiss lah, segala macam. Makin jadi kayak geng banget ya, sahabatan banget. Apalagi buat cewek-cewek kan senang pakai emoticon tuh. Kadang-kadang kalau di line emoticonnya sampai di share segala macam, karena itu kayak bahasa komunikasi. Kalau ke Allah nggak bisa. Kalau ke Allah itu di sini dulu, baru di sini. Bukankah Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian, tapi Allah melihat ke hati kalian? Maksudnya bukan nggak penting penampilan dan perbuatan, bukan. Tapi maksudnya kalau hatinya nggak selaras, penampilan dan perbuatan itu ditolak sama Allah. Bukankah innamal a'malu binniyat? Semua amal itu tergantung dengan niat. Dan niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah hati. Berarti interaksi kita, akad kita dengan Allah itu dimulai di sini. Kalau di sininya mantap, wah, banyak banget keajaiban terjadi dalam hidup kita. Banyak banget kalau di sini mantap. Kita nggak butuh kalimat panjang, satu kata aja cukup. Kalau di sininya mantap, udah ada akad dengan Allah. Satu kata aja untuk ngeklaim, udah cukup. Apa kata itu? Allah. Udah selesai. Kita udah baca Al-Baqarah, baca segala macam, masih aja ketakutan kan ya? Kita yang gemetar. Nabi cuma dengan satu kata Allah, musuhnya yang gemetar. Kita malam-malam sendirian mungkin di rumah atau di kos-kosan, dan banyak cerita-cerita serem kata orang-orang di kos-kosan itu, di belakang rumah segala macam. Kita bacalah Al-Baqarah, lengkap tuh 286 ayat dibaca. Kan Masya Allah ya. Ada berapa kata Allah di dalam surat itu? Kok masih gemetaran? Kok masih gak bisa tidur? Kok masih khawatir? Karena kita membaca itu dengan lisan, bukan dengan hati. Ketika kita membaca ayat Allahu waliyul ladzina amanu, padahal cukup ya satu kata itu, satu kalimat. Allahu waliyul ladzina amanu, pelindung orang yang beriman. Kan selesai nih seharusnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya udah saya yakin. Selesai seharusnya. Udah tenang, tumanina, bisa tidur, sakinah. Padahal kan kata-katanya tuh udah mantep banget. Kenapa masih kurang? Di sininya belum. Kita baca Al-Mulk, kita baca Yasin, kita baca banyak surah di Al-Quran yang semuanya juga baik. Al-Kahfi. Kenapa kok gak bisa bikin kita tenang ketika ada masalah? Lagi ada masalah galau berat nih, baca la tahzan innallaha ma'ana. Kita ulang-ulang. Lagi galau berat, baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok masih galau? Karena lisan kita enggak klop dengan hati kita. Jadi enggak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kenapa nggak terjadi apa-apa? Karena kita nggak lagi bermuamalah dengan Allah. Kita lagi bermuamalah dengan orang atau dengan diri kita sendiri. Kalau kita pengen dapat pertolongan dengan Allah, pertolongan dari Allah, muamalahnya pakai ini. Bukan pakai ini doang. Kalau pakai ini, nggak usah panjang-panjang. Allah aja bisa selesai masalahnya. Kayak Nabi lagi ditodong senjata, benar-benar ditarik dikit aja. Itu kan pedang tajam banget tuh. Ditaruh di sininya Nabi atau mungkin di sininya, wallahu alam, yang jelas di leher Nabi. Taruh di sini, ditarik sedikit, itu langsung kayak kita motong ayam. Benar-benar langsung Nabi kegorok itu. Dan itu benar-benar gak ada yang ngelindungin Nabi di antara manusia. Dia bilang, siapa yang akan menyelamatkan kamu Muhammad sekarang? Teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu jauh. Nabi melihat ke arah dia dengan tenang dan hatinya mantap, mengatakan Allah. Langsung jatuh tuh pedang. Dia bukan megang pedang santai-santai gitu. Megangnya kan namanya juga mau ngegorok kan ya. Udah kayak orang megang samurai gitu kan, udah siap-siap nih mau ditarik. Begitu Nabi bilang Allah, gemetar sampai jatuh pedangnya. Kira-kira gemetarnya gimana tuh sampai pedangnya jatuh? Kan dahsyat banget kata-kata Nabi.
Bisa nggak kita kayak gitu ke calon mertua? Terus anak saya dikasih makan siapa? Allah. Wah, beres. Kenapa nggak bisa? Malah kita yang tetap gemetaran. Nih, kita belum kuat ya hatinya. Sinyal hati kita tuh, sinyal iman kita tuh ke Allah belum terlalu mantap. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Jadi rasa di hati kita itu nggak sama. Ada yang kuat banget, ada yang biasa-biasa aja, ada yang sedikit, ada yang putus-putus. Sekali ada rasa, sekali enggak. Artinya sekali yakin, sekali ragu. Kalau sakitnya cuma sakit kayak panas doang, dia yakin Allah Maha Penyembuh. Giliran sakitnya lebih parah, dia mulai ragu kepada Allah. Kenapa yang tadi sembuh yang enggak, yang ini enggak? Yang tadi yakin, yang ini ragu. Kenapa kalau misalnya yang sakit kepala dia bisa sembuh? Karena kalau sakit kepala ringan, dia yakin sama Allah Maha Penyembuh, jadi sembuh. Giliran sakitnya agak parah, dia ragu sama Allah Maha Penyembuh, makanya enggak sembuh-sembuh. Ada tuh Ustadz, dia orangnya saya yakin orangnya beriman banget, tapi kok gak sembuh-sembuh? Nah, nanti ada jawaban lain. Yang jelas gak ada iman yang sia-sia. Gak ada iman yang sia-sia. Iman itu sekecil zarrah aja nilainya lebih daripada langit dan bumi. Bukankah Nabi banyak banget hadis tentang mengatakan satu amal yang lebih baik daripada bumi dan seisinya? Atau langit dan bumi kan? Itu sekecil zarrah amalnya, tapi lebih berat daripada langit dan bumi. Kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim aja itu kalau ditimbang di dua timbangan, yang satu ditaruh bumi dan langit, satu lagi kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, itu lebih berat subhanallah daripada bumi dan langit. Iman sesepele itu coba. Belum kalimat yang panjang, yang satu surat Al-Quran yang kayak gimana panjang lebar. Cuman kata-kata yang singkat. Kenapa? Kalau diucapkan dengan hati yang mantap. Jadi kalau kita pengen lihat keajaiban dalam hidup kita, ini nih yang ditajdid. Kita butuh majelis ilmu itu untuk ini nih, untuk ngecas terus, untuk nguatin terus. Sehingga kalau ininya kuat, begitu kita angkat tangan, ininya mantap, Allah kasih. Dan saya walaupun bukan ahlinya, tapi saya dengan kelemahan saya tuh sering ngebuktiin itu benar-benar nyata loh. Benar-benar nyata, di luar dugaan, di luar nalar kita tuh bisa terjadi. Makanya kayak saya sering banget men-flashback tentang pengalaman-pengalaman hidup saya pribadi. Itu jadi kayak kata Allah di surat Ad-Duha. Ketika Nabi lagi galau kan ya, 6 bulan gak turun wahyu. Setiap hari Nabi ngelihat ke langit, mana ya Jibril kok gak turun-turun. Setiap hari Nabi ngelihat ke langit, mana Jibril kok gak datang juga. Mana Jibril, mana Jibril, mana Jibril. Selama 6 bulan sampai Nabi sedih, sampai Nabi mulai berpikir kalau beliau sudah dicabut, dipecat jadi Nabi. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi saya sebagai Nabi nih. Jangan-jangan saya sudah diberhentikan. Jangan-jangan Allah udah memilih Nabi yang lain selain saya. Jangan-jangan saya udah gak layak. Sedih banget. Kebayang gak tuh sedihnya? Lebih sedih daripada ketika anak laki-laki beliau wafat. Sedih banget Nabi tuh. Itu salah satu adegan Nabi paling sedih ketika 6 bulan gak turun wahyu. Sampai Nabi menganggap bahwa hidup ini udah gak ada artinya lagi kalau saya udah gak punya manfaat, udah gak ada misi dalam hidup, buat apa lagi saya hidup. Sedihnya luar biasa, murung terus-terusan. Tiba-tiba turun ayat wadduha, demi matahari yang ketika duha, artinya hidup ini masih cerah Muhammad. Wallaili idza saja, demi malam yang tenang. Kenapa kamu resah Muhammad? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah harusnya bisa aja bilang ma wadda'aka rabbuka wa qala. Tuhanmu tidak benci kepadamu dan tidak meninggalkan kamu. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak benci kepadamu. Enggak, Allah bilang Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah benci Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu dan benar-benar tidak pernah membenci kamu. Ini artinya Allah tuh kayak negesin banget kalau Allah tuh enggak benci dan enggak ninggalin Nabi. Jangan sedih Muhammad, 6 bulan itu bukan berarti Allah ninggalin kamu. Itu kayak ujian juga buat Rasulullah. Setelah itu wala saufa yu'ti walal akhiratu khairul laka
minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah terus ngasih kayak motivasi buat Nabi Muhammad. Jangan putus asa wahai Muhammad, jangan sedih wahai Muhammad, jangan berkecil hati wahai Muhammad, jangan menyerah wahai Muhammad. Aku pasti akan menolong kamu. Aku enggak pernah ninggalin kamu. Aku tuh enggak pernah jauh dari kamu. Allah ngomong kayak gitu coba. Surat Ad-Duha itu tinggal dikasih nada Korea dikit tuh benar-benar kayak gitu. Jadi Allah kayak lagi kayak ngasih harapan buat Nabi Muhammad, kamu jangan pikirin aku jauh dari kamu, aku tuh nggak nge-reject kamu, gitu. Kalau ekspresi saya mah ya, aku tuh nggak pernah nggak baca WA kamu, aku tuh nggak pernah ngeblok kamu, aku tuh nggak gitu-gitulah kalau bahasa kita yang agak-agak gimana gitu ya. Kalau ke teman mungkin nggak pernah gitulah. Yang jelas Allah kayak ngeyakinkan Nabi, Allah tuh nggak pernah ninggalin Nabi. Terus biar Nabi makin pede berjalan, makin yakin bahwa beliau nggak sendiri apa? Allah nyuruh Nabi flashback. Alam, coba kamu lihat ke belakang. Coba kamu ingat-ingat lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Coba kamu ingat lagi masa lalu kamu Muhammad. Bukankah kamu dulu yatim? Gak punya ayah, kemudian gak punya ibu, kemudian gak punya kakek, kemudian sampai gak punya paman. Lalu Allah memberikan kamu terus orang yang akan mendampingi kamu. Gak ada ayah, ada ibu, gak ada ibu, ada kakek, gak ada kakek, ada paman, gak ada. Kemudian setelah selesai masa paman dengan istri yang luar biasa. Kenapa Allah gak ngasih Khadijah itu semasa dengan Ummu Salamah, Sauda, Aisyah? Kenapa? Karena satu orang Khadijah itu tidak sebanding dengan semua istri-istri Nabi yang lain. Dan Nabi butuh Khadijah di masa-masa merintis dakwah. Setelah dakwah sudah agak solid di Madinah, baru dikasih pendamping khusus masa-masa nyaman. Aisyah itu istri di masa nyaman, makanya hadis-hadisnya main, bercanda, ya kan ya? Cemburu-cemburuan, ngambek-ngambekan, kejar-kejaran, itu Aisyah. Terus di sisi yang lainnya mencari ilmu, menghafal hadis, menghafal Quran. Karena Islam dakwah udah lumayan solid di situ tuh. Kalau masa merintis, masa-masa Nabi pulang dalam keadaan sedih, diselimutin, Nabi pulang dalam keadaan kotor, tubuhnya dibersihin, itu Khadijah. Makanya alam yajidka yatiman fa'awa. Buat saya, alam yajidka yatiman fil Qahirah, di Kairo, fa'awa. Bukankah kamu sendiri dulu di Kairo, berangkatnya sendiri gak punya siapa-siapa, lalu Allah memberikan kamu keluarga, berangkat sendiri pulang 2,5. Kok 2,5? Sama istri saya dan anak dalam kandungan istri saya. Jadi kita pulang bertiga. Allah kasih keluarga, dikasih teman, dikasih geng. Sehingga di Kairo saya malah jadi betah, malas pulang karena udah terlanjur banyak teman di sana. Baik orang Indonesia, orang Mesir, orang Afrika. Yang paling banyak teman saya itu orang Afrika. Mungkin karena agak-agak mirip kali ya, jadi banyak teman. Kita jalan bareng, seru-seruan. Bukankah dulu berangkatnya sendiri? Siapa yang mendatangkan teman-teman, yang mendatangkan pasangan? Allah. Ingat itu, sehingga kalau kamu melangkah, gak usah khawatir. Kan Allah di sana dan di sini sama. Nanti Allah yang akan membantu kamu dengan cara yang sama, bahkan lebih dahsyat dari itu. Sehingga saya gak pernah khawatir. Awal saya datang ke Bandung juga kayak gitu. 2006, belum lama loh. 12 tahun yang lalu saya datang ke Bandung, tinggal di Tegalega yang pojok ada pembuangan sampah. Saya bilang saya harus bisa memberi manfaat lebih di kota ini. Saya berdiri di atas gedung Gria Jogja Kepatihan tuh. Saya naik ke atas, saya lihat kota Bandung. Kenapa kok di situ? Kenapa nggak di Tower Masjid Agung? Karena nggak punya duit untuk bayar masuk tower. Cari yang gratisan. Terus di ITC ya namanya, ITC kan ya, yang dekat yang di Kebun Kelapa, berdiri di atas. Ini kota Bandung. Saya harus memberi manfaat di sini. Saya harus 10 tahun lagi saya harus menjadi orang yang bermanfaat. Itu azam. Kenapa saya yakin? Bukankah saya di Mesir juga dulu kayak gitu? Awal saya datang ke Mesir, hari pertama langsung ditaruh di sekretariat mahasiswa Aceh di lantai 21. Saya langsung duduk, kan musim dingin waktu itu. 6 derajat lah kurang lebih. Saya duduk di depan di balkon gitu pakai jaket, melihat kota Kairo malam hari yang kelap-kelip lampu. Saya bilang 5 tahun lagi saya di sini udah harus memberi manfaat lebih, harus jadi seseorang. Saya bilang, bukankah saya sendiri datangnya?
Tiba-tiba 5 tahun kemudian saya punya keluarga, punya teman, alhamdulillah selesai kuliah di Al-Azhar. Oh berarti itu modal. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kenapa kalau di Kairo aja bisa, kenapa di Bandung enggak? Kalau di Bandung aja bisa, kenapa di tempat lain enggak? Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan. Namanya anak baru kan dol ya. Apa dol? Bingung. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Banyak bingungnya kan, namanya orang baru. Awal-awal datang ke Kairo bingung naik bis tuh kayak gimana. Soalnya bis di Kairo tuh emang koboi banget. Kita kalau misalnya ketinggalan ditinggal apa, kalau kita misalnya nggak siap-siap di pintu pas mau turun ya lewat, karena dia nggak pernah berhenti di halte. Hanya melambat sedikit terus kita turunnya sambil lari. Terus kalau udah jauh susah lagi nyari-nyari jalannya. Salah naik bus ya salah jalan. Nah, artinya masih bingung nih gimana nih, terus tinggal di mana, terus saya makannya apa. Dolan fahada. Allah tunjukkan satu persatu, enggak sekaligus. Pertama Allah amankan dulu masalah kebutuhan beasiswa. Allah tunjukkan tiba-tiba ada yang buka, ada lembaga kayak lembaga zakat gitu, buka beasiswa untuk anak baru. Datang ngantri, disuruh ngaji doang, lulus, alhamdulillah selesai satu, fahada. Udah dapat beasiswa, akhirnya fahadanya apa? Cari kos-kosan. Dapat kokosan, awalnya cari yang paling murah di kampung. Yang saya cerita ada keledai segala macam, di kampung banget. Selalu kayak gitu mulai kehidupan saya tuh, dari awal banget, dari bawah. Udah dapat kos-kosan, sekarang tinggal mikirin jalur dari kos-kosan ke kampus. Naik apa yang paling murah? Apakah naik MRT? Sesekali doang naik MRT karena mahal, cuma pengen sok-sok keren-keren aja gitu, naik MRT. Sisanya naik kayak bis yang paling murah, yang isinya tuh orang jualan sayur, terus kayak bawa-bawa ayam gitu. Pokoknya gitu aja, keluar dari situ tuh udah baju udah harus ganti. Belum lagi kalau musim panas kan keringat-keringetan terus segala macam. Keluar dari situ gimana ya kok jadi kayak gini. Itu naik itu. Kenapa? Udah fahada. Dari situ mulai fahadanya apa? Mulai kenal teman-teman orang Indonesia. Mulai ditunjukkan oleh Allah ide bikin usaha apa. Fahada. Udah gitu, wajadaka ailan, lapar, tadinya nggak punya penghasilan sendiri, fa'aghna, jualan bakso, walaupun bukan saya yang bikin. Karena udah punya teman, Allah tunjukkan, dia yang bikin bakso, saya yang jual, nanti bagi hasil, dia 30%, saya 70%. Alhamdulillah ya, dia baik banget, mau aja gitu. Dapat, fa'aghna, kenyang gitu. Terus kalau lagi ada musim liburan kan suka kayak acara gathering ya, saya catering gitu-gitulah. Terus kayak ada musim anak baru datang, jual dolar. Musim haji jadi gaya di tanah suci. Fa'aghna, bukankah itu bukti? Makanya kata Allah, Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Terus kenapa khawatir? Kenapa ragu? La tahzan, innallaha ma'ana. Ini dibangun di sini. Dan ini yang membuat saya semakin yakin sehingga dengan keyakinan itu saya ngerasa bukan saya hebatnya, Allah yang hebat. Cuman kehebatan Allah itu nggak kita lihat langsung karena kita nggak yakin akadnya. Jadi tiket mau ngelihat show-nya Allah tuh, tiketnya itu iman. Jadi kita kalau pengen ngelihat Allah perform, Allah show, dan show-nya tuh spektakuler banget, tiketnya di sini, barcode-nya tuh ada di sini. Jadi kalau kita mau datang ke gate-nya, mau masuk ke acara show Allah, terus barcode-nya nggak ke-detect, berarti emang ininya agak ini nih. Ngelihat dari jauh kan beda dengan jadi dekat. Kelihatan lampu warna-warni dari luar, ada show apa sih kok seru banget. Tapi kan kita jaraknya terlalu jauh, jadi nggak menakjubkan yang kita lihat. Kenapa ada orang yang melihat kehidupannya tuh menakjubkan banget? Karena dia ngelihatnya di barisan paling depan, soalnya dia beli tiketnya dengan VIP, tergantung barcode tiketnya. Dan itu ada di dalam hati kita, teman-teman. Buktiin deh. Kalau pengen lihat keajaiban Allah, percaya deh sama Allah. Ustadz, saya udah ngetes Ustadz. Ngetes itu gak percaya namanya. Ngetes itu kan ragu-ragu, bener gak ya, bener gak? Saya ngetes dulu deh. Itu ragu-ragu, gak akan kelihatan. Percaya. Gimana caranya Ustadz? Coba percaya. Tapi kan percaya juga bertahap. Caranya, alam yajidka yatiman. Lihat masa hidup kita selama ini. Bukankah Allah yang nolong kita? Kalau kita ngerasa nggak kayak orang yang garing hidupnya, nggak punya pengalaman, lihat pengalaman teman kita yang lebih unik. Lihat pengalaman orang-orang yang sering sharing yang lebih unik lagi tuh. Bukankah Allah yang nolong dia?
Apalagi kalau di Bandung tuh banyak banget hijrah story kan, dari orang-orang yang Allah selamatkan, dikasih second life kayak gitu-gitu. Bukankah itu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna? Kenapa enggak bertambah iman kita mendengar cerita-cerita itu? Sehingga kalau kita udah bertambah iman, nanti kita akan melihat keajaiban dari Allah. Kalau enggak, wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'un Allah fi qulubihim marad, kata Allah. Jadi syaratnya teman, coba mantapkan lagi hati kita, tajdid iman kita di dalam hati dengan majelis-majelis kayak gini. Itu yang bikin saya merasa, kalau saya pribadi nih ya, bukan saya mungkin gak layak, tapi saya merasa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya merasa ada satu kehebatan Allah yang saya pengen banget cerita ke banyak orang. Bukan sayanya hebat, demi Allah, Allahnya yang hebat. Dan kehebatan Allah ini kita harus tahu. Nah, itulah motivasi saya men-share. Itu yang bikin saya pede banget ngapa-ngapain. Pede kenapa? Kan Allah yang. Tapi bukan berarti konyol ya. Tetap ada pertimbangan, tetap ada ikhtiar. Itu mah urusan zahir. Pertimbangan, ikhtiar, musyawarah, itu urusan zahir. Ini kita lagi ngomongin urusan batin. Jangan sampai kita batinnya mantap tapi nggak ikhtiar. Kok nggak ada Ustadz? Dia terlalu woles. Terlalu kayak kemarin ada cerita teman di Surabaya tuh bilang, Ustadz, saya tuh udah berusaha woles tapi kok nggak lulus ya Ustadz. Saya ketika ujian woles, nggak belajar, kata dia. Saya udah umur sekian woles, nggak ngelamar cewek. Ya tapi kok jadi hidup saya kayak gini-gini aja Ustadz. Itu bukan woles. Bukankah Nabi